Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Putra Devayoka, mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sriwijaya, alih program 2018. Di sini saya akan melakukan penyuluhan yaitu tentang gejala dan penyebaran dari virus demam berdarah atau dengue (DBD). Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sile. Sebelum saya memberikan penyuluhan, saya memohon izin kepada ibu-ibu. Saya Niko Putra Devayoka, mahasiswa Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Sriwijaya, akan memaparkan tentang penyuluhan wabah demam berdarah atau DBD. Di sini saya meminta izin waktu dengan ibu lebih kurang 25 menit. Bagaimana? Apakah ibu bersedia? Sedia. Baiklah ibu-ibu, saya akan membagikan selebaran agar ibu-ibu lebih paham apa yang saya jelaskan. Nah, ini bu selebarannya bu ya. Iya. Silakan ibu. Baiklah ibu-ibu, saya akan mulai. Apa itu demam berdarah dengue atau DBD? DBD yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus dari gigitan Aedes aegypti, yang mana ini akan berdampak pada bermacam-macam usia, baik itu dari usia lansia, dewasa, remaja, anak-anak maupun balita. Yang paling rentan yaitu usia di bawah 5 tahun. Adapun juga penyebab-penyebab yang diberikan dari melalui gigitan yaitu berdampak pada lebih banyak ditemukan di daerah tropis, yaitu daerah sering hujan seperti daerah kita, yang mana penyakit itu atau nyamuk akan lebih suka pada air yang tergenang. Nah, di sini juga ada ciri-ciri nyamuk dari Aedes aegypti itu tersendiri. Yang pertama, warnanya hitam dengan belang-belang putih di seluruh badannya. Berbadan kecil, biasanya menggigit pada siang dan di sore hari. Hidup dan berkembang biak di dalam rumah. Itu bisa di bak mandi, kaleng bekas, kolam ikan, dan ban bekas atau pot, tanaman air. Tempat minum bisa juga tempat minum burung yang sudah tidak terpakai. Nah, itu juga nyamuk ini senang hinggap pada pakaian yang bergantung, misalnya di bagian kelambu, di tempat-tempat yang gelap, ataupun tempat-tempat yang bergelantung-gelantungan. Nah, maka dari itu ibu-ibu, saya meminta supaya agar kita lebih memperhatikan supaya nyamuk ini tidak menghinggap di pakaian-pakaian yang sering kita gunakan. Biasanya kita gunakan itu, kita dari mana-mana, aroma kita akan nempel di pakaian tersebut. Selanjutnya, jentik nyamuk lebih berperan aktif di dalam bak air ibu-ibu. Nah, seperti posisinya tegak lurus dengan permukaan air. Nah, kemampuan terbangnya kira-kira 100 meter ibu-ibu jarak tempuhnya. Nah, di sini juga ada tanda-tanda gejala dari penyebab gigitan nyamuk tersebut. Di antaranya demam tinggi 2-7 hari disertai menggigil, kurang nafsu makan, nyeri persendian, dan sakit kepala. Adapun juga ada perdarahan ibu-ibu seperti bintik-bintik di tangan, merah. Selanjutnya juga terjadi gusi berdarah, muntah darah, lalu BAB berdarah juga. Ada juga penyebab lain juga ada, yaitu nyeri perut, ulu hati, tapi tidak ada gejala kuning, serta mual dan muntah. Nah, itu juga mual muntah juga bisa terjadi apabila penanganannya lambat, Bu. Nah, selanjutnya terjadi shock atau pingsan pada hari ke-3 sampai ke-7 secara berulang-ulang, Bu. Dengan tanda shock yaitu lemah, kulit dingin, basah, dan tidak sadar. Nah, kemudian di sini juga ada pencegahan yang akan kita lakukan, yaitu dengan pemberian fogging atau pengasapan, dan juga abatisasi, yaitu bubuk abate. Nah, yang kedua dengan cara 3M+, yaitu yang pertama menguras bak mandi, yang kedua menutup tempat penampungan air, contoh seperti ini Bu-ibu. Nah, penampungan air, pada saat air terisi, maka kita akan menutup. Nyamuk akan lebih suka pada tempat bak penampungan yang tidak tertutup.
Nah, langkah selanjutnya yaitu benda-benda bekas yang tidak terpakai. Nah, seperti contohnya ban bekas, kaleng yang mudah digenangi atau plastik. Nah, itu paling rentan terjadinya wabah nyamuk. Yang selanjutnya itu menggunakan obat nyamuk. Nah, contoh seperti ini. Walaupun kecil tapi sangat bermakna. Ini fungsinya yaitu untuk mengatasi gigitan nyamuk. Contohnya sebelum kita tidur dan sebelum kita bepergian. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan singkat yang dapat saya sampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab. Mungkin dari ibu-ibu yang masih ada yang belum paham, masih penasaran mengenai materi dari wabah DBD. Perawat Niko, Iya, Bu. ini ada yang mau Ibu tanyakan. Oh ya, silakan. Bagaimana seandainya kalau kita sudah terkena demam? Ya. Terus tindakan apa yang harus dilakukan? Oke, baiklah Ibu. Saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, tindakan yang paling utama kita lakukan, kita kan telah mengenal tanda dan gejala. Dari tanda gejala itu, apabila kita sudah melalui semuanya, maka kita harus membawanya ke medis, yaitu ke rumah sakit. Dikarenakan apa? Tindakan lebih lanjut sangat berefektif terhadap kondisi nyawa. Nah, yang pertama, apabila kita dibawa ke rumah sakit, maka akan dilakukan tindakan pemeriksaan darah, pengecekan trombosit ataupun hemoglobin darah. Dan selanjutnya penanganan lebih lanjut ada pemberian analgesik, yaitu pemberian obat-obat anti nyeri. Oh iya. Sebelum itu juga kan kita sudah mengetahui tanda dan gejala. Biasanya tidak semua akan langsung terkena. Itu beberapa proses yang akan terjadi, Ibu. Iya. Mungkin ada lagi, Bu, yang ingin ditanyakan? Apa sudah mengerti dari penjelasan saya berikan? Kayaknya pas. Oh ya, dikarenakan apabila kita sudah terkena harus dibawa ke rumah sakit ya, Ibu-ibu. Iya. Nah, dari pertanyaan Ibu tadi berarti ibu-ibu semua sudah paham mengenai wabah dari demam berdarah atau DBD. Di sini saya kembali bertanya, Bu, kalau begitu. Iya. Yang pertanyaan saya yaitu bagaimana cara penanganan wabah DBD yang paling mudah di dalam keluarga Ibu. Nah, salah satunya mungkin dari Ibu ini bisa? Salah satunya dengan cara menutup tempat penampungan air, Ya. terus menguras bak mandi. Biasanya kalau ngurus bak mandi itu berapa kali, Bu? Seminggu sekali. Seminggu sekali ya. Kalau misalkan Ibu ada pekerjaan atau apa, boleh 2 minggu sekali. Tapi rutin ya, Bu ya. Ya. Insyaallah ya. Ada lagi yang lainnya, Bu? Selanjutnya membersihkan rumah, terus pakaian-pakaian yang bergantungan ya kita rapikan. Ya. Terus membakar yang sampah-sampah yang tidak terpakai yang lagi suka ya. nampung air ya dibakar, kalau enggak kita kubur. Iya. Baiklah, udah itu aja, Bu, yang dapat Ibu berikan. Oke. Iya. Nampaknya Ibu semua sudah paham ya, Bu ya, sudah Insyaallah. mengerti. Baiklah kalau gitu, Bu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan di pertemuan penyuluhan kita pagi hari ini. Iya. Saya mengucapkan terima kasih, Bu, atas waktunya. Iya. Mungkin di penjelasan ini saya terdapat beberapa kekurangan. Saya mohon maaf ya, Bu. Iya. Mungkin kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita cari waktu luang yang tepat ya, Bu ya. Insyaallah. Seperti kegiatan-kegiatan ibu-ibu seperti Ya. ini. Baiklah, Bu, kalau begitu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyuluhan yang dapat saya sampaikan mengenai wabah DBD, penanganan, pencegahan, dan antisipasi. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.